sudah kelihatan adik-adik para peserta PKM? Nah. Mohon maaf, biasa kalau saya slideshow ini agak... Oke, jadi pelatihan kita pada kesempatan hari ini berjudul tentang analisis spasial. Ya, seperti tadi dijelaskan oleh MC, bidang kajian saya pada saat mengambil S3 di Queensland University of Technology adalah tentang analisis spasial dan spatio-temporal, khususnya pada pemodelan kasus-kasus dengue fever di Makassar, Indonesia. Ya, oleh karena itu saya akan lebih fokus kepada apa yang telah saya lakukan pada saat kuliah dulu. Baik, pertama sebelum kita masuk, jadi nanti saya jelaskan dulu teori sedikit, baru kemudian kita masuk pada praktikum. Jadi itu juga nanti akan di-share. Jadi seluruh materi yang kami sampaikan pada kesempatan ini akan di-share ke seluruh peserta. Insya Allah termasuk shapefile, termasuk program-programnya, termasuk modul yang sudah kami hasilkan dan juga PowerPoint ini. Jadi tidak perlu dicatat, ya. Insya Allah akan kami share. Jadi apa yang dimaksud dengan data spasial? Jadi data-data yang berkaitan dengan lokasi, data-data yang berkaitan dengan wilayah yang disajikan dalam suatu peta atau geografis. Penyajian datanya bisa menggunakan titik, bisa menggunakan garis, bisa menggunakan luasan. Datanya ini bisa dalam bentuk diskrit, bisa juga dalam bentuk kontinu. Nah, lokasi spasial bisa beraturan, juga teraturan. Menurut Cressy tahun 1993 ada 3 jenis data spasial. Ini selalu saya sampaikan ketika saya membawakan materi spasial karena hal ini adalah hal yang mendasar. Nah, ada 3 jenis data spasial. Yang pertama adalah ada namanya data area yang biasa dikenal dengan lattice data. Kemudian yang kedua ada namanya geostatistical data. Yang ketiga ada namanya point patterns data. Nah, saya akan jelaskan satu demi satu ini, tetapi saya akan fokus pada nomor 1, ya, walaupun nanti penjelasan tentang beberapa jenis data ini tetap saya jelaskan, tetapi untuk pengolahan data R nanti saya akan fokus pada data area karena fokus saya pada areal data. Oke, nah jenis data yang pertama ada namanya data geostatistik atau statistik geostatistical data. Jadi menurut Materon 1962, ini muncul pada awal tahun 1980-an sebagai gabungan dari disiplin beberapa ilmu, dari statistika, matematika, geologi, pertambangan. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa matematika dan statistik itu sangat dibutuhkan di berbagai bidang. Jadi tahap untuk spasial di bidang pertambangan saja itu dibutuhkan statistik dan matematik. Dan awalnya ini dikembangkan pada industri pertambangan. Jadi mengarah pada data sampel yang berupa titik berupa titik tertentu baik yang beraturan dari suatu distribusi spasial kontinu. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk data geostatistik adalah ada yang disebut metode kriging. Kalau adik-adik pernah mengambil mata kuliah spasial, insya Allah pernah mengenal nama metode ini, metode kriging ya. Jadi tujuannya adalah untuk mengestimasi atau memprediksi nilai dari sebuah titik yang tidak tersampel atau yang tidak terambil, tidak teramati berdasarkan titik-titik data atau sampel yang ada di sekitarnya. Jadi metode kriging ini adalah suatu teknik interpolasi yang mempertimbangkan jarak dan tingkat variasi antara titik data yang diketahui saat memperkirakan titik-titik yang belum diketahui. Nah, jadi istilah kriging ini diambil dari seorang insinyur pertambangan
Jadi yang menemukan kenapa disebut metode Kriging, karena yang mengembangkannya adalah Krige. Jadi Krige, namanya Krige pada tahun 1951. Jadi dia mengembangkan metode empiris untuk masalah-masalah yang terkait dengan pertambangan di suatu kota ini ya, untuk menentukan kadar mineral di suatu titik tertentu. Walaupun istilah Kriging ini diperkenalkan oleh Matheron tahun 1963 ya, dia menonjolkan sebuah metode khusus dalam rata-rata terbobot yang meminimalkan variasi dari hasil estimasi. Jadi dia pengembangan dari Krige itu. Jadi yang menemukan sebenarnya adalah Krige, makanya disebut metode Kriging. Ini adalah sebuah contoh penerapan di bidang mana saja data-data geostatistik itu dipakai. Jadi ada industri pertambangan yang sebagai memang dikembangkan dari pertambangan, kemudian bisa perminyakan, ada lingkungan, ada pertanian, kelautan, dan juga bidang-bidang kesehatan. Nah, ini adalah salah satu pembimbing saya saat kuliah S3, dia menulis tentang bagaimana memprediksi resiko penyakit pada lokasi yang terobservasi berdasarkan survei dari beberapa lokasi di Afrika. Jadi Moraga insya Allah nanti dia juga akan memberikan pelatihan pada International Conference on Statistics, Mathematics, Teaching and Research ICSMTR 2021 insya Allah pada tanggal 8 Oktober 2021. Semoga Bapak Ibu adik-adik sekalian bisa bergabung pada acara workshop spasial. Jadi dia akan menjelaskan tentang buku yang dikatakannya, namanya Geostatistical Health Data. Jadi namanya Moraga. Kemudian salah satu juga contoh penerapan dari data geostatistik adalah di bidang meteorologi dan fisika. Jadi bagaimana kita memprediksi curah hujan dari suatu lokasi yang tidak diambil sebagai sampel, tapi berdasarkan pengamatan curah-curah hujan dari stasiun-stasiun yang tersampel. Ini dilakukan oleh Ribeiro dan Digel tahun 2018. Itu contoh penerapan data geostatistik. Jadi contoh yang dilakukan oleh Moraga ya, jadi ada titik-titik yang tidak tersampel, kita mau memprediksi ya titik-titik yang tidak tersampel berdasarkan titik-titik di sekitarnya yang merupakan sampel. Nah sekarang bagaimana dengan pola titik atau point pattern ya? Ada pola yang terjadi dari POBA yang dianalisis pada lokasi kejadian di mana pola titiknya adalah acak dan sampelnya tidak beraturan. Nah, contoh pada pola titik ini adalah koordinat geografis individu dengan penyakit tertentu yang tinggal di suatu kota atau di suatu wilayah tertentu. Jenis ini adalah contoh data point pattern ya, jadi ada titik-titik di sini, kemudian ada juga areal data. Di dalam areal data ini ada titik-titik tertentu. Nah sekarang kita lanjut pada data yang ketiga, jenis spasial data yang ketiga adalah data area. Nah seperti tadi saya sampaikan, fokus kajian saya adalah pada data area atau areal data. Nah ini berkaitan dengan wilayah. Ya, jadi merupakan kumpulan atau aggregate dari data-data diskrit. Nah, studi kesehatan, studi epidemiologi umumnya menggunakan areal data. Jadi misalnya kita mau meneliti Kota Makassar ya, berarti Kota Makassar itu dipartisi dalam kecamatan-kecamatan yang saat ini terdiri dari 15 kecamatan. Saya meneliti di tahun 2017 itu jumlah kecamatan yang ada di Kota Makassar itu baru 14, tetapi kemudian dikembangkan ya, ada penambahan wilayah ya, sehingga sub wilayah kecamatan sekarang ada sebanyak 15. Nah, itu adalah area-areanya. Menggunakan data agregat dari sub wilayah. Jadi misalnya jumlah kasus COVID yang ada di kecamatan Tamalate, jadi jumlahannya yang kita ambil. Kemudian di kecamatan Tamalanrea misalnya, di kecamatan Rapocini berapa jumlah kasus di situ. Jadi kita jumlahan kasus di kecamatan tersebut. Itulah namanya data-data area.
Nah, sekarang ini adalah contoh area ya, contoh plot area. Jadi kita bisa melihat di area ini ada berapa kasus, di area yang hijau ini ada berapa kasus, di area yang kuning ini, kelompok yang kuning ini ada berapa kasus. Kita bisa lihat. Jadi ini adalah sebuah contoh. Kemudian contoh yang kedua ini adalah juga contoh areal data. Kita bisa melihat berapa nilai SAR dari beberapa wilayah-wilayah yang ada di Kota Makassar. Jadi sekali lagi karena ini adalah hasil penelitian saya yang menggunakan data tahun 2017, jadi belum ada satu tambahan kecamatan ya, jadi masih 14. Tapi yang akan kita lakukan nanti praktikumnya ada satu wilayah ya tambahan sehingga jumlah kecamatannya sebanyak 15. Oke. Nah, hal yang perlu diketahui pada saat kita bekerja dengan analisis spasial adalah ada namanya hukum Tobler. Jadi hukum Tobler ini mengatakan bahwa segala sesuatu yang memiliki lokasi, jadi segala sesuatu yang memiliki lokasi geografis pasti akan membentuk pola spasial. Jadi hukum pertama geografi dari Tobler ini menyatakan bahwa everything is related to everything else, but near things are more related than distant things. Jadi segala sesuatu itu adalah berhubungan satu sama lain, tetapi yang lebih dekat itu akan lebih berkorelasi. Yang lebih dekat itu akan lebih berinteraksi atau lebih berhubungan. Itu adalah pernyataan dari pakar geografi namanya Tobler di tahun 1970. Nah, hal yang penting diketahui juga adalah bagaimana kita mendeteksi spasial autokorelasi. Ada namanya indeks Morans. Ya, indeks Morans ini ditemukan statistik Morans ini diusulkan oleh yang namanya Moran, makanya dia beri nama temuannya itu dengan Morans statistik pada tahun 1950. Jadi Morans I ini adalah salah satu indeks global umum dari autokorelasi spasial yang digunakan sebagai langkah pertama untuk mengevaluasi apakah ada ketergantungan spasial dalam peristiwa-peristiwa geografis, peristiwa-peristiwa spasial. Nah, Morans I ini nilainya berkisar di antara -1 dan 1. Nah, beberapa indeks global lainnya ada namanya Gamma Index of Spatial Autocorrelation, ada Gersky, ada Gettys, ada Orts, ada Joint Count Statistik. Beberapa mahasiswa saya dulu pernah membandingkan beberapa metode dari bagaimana pengukuran atau pendeteksian autokorelasi spasial. Tapi umumnya digunakan adalah Morans I. Nah, ini adalah rumusan dari Morans I ya. Jadi N ini adalah banyaknya area, banyaknya wilayah. Misalnya kalau kita menggunakan Kota Makassar, maka N-nya ini adalah sebanyak 15. Kemudian XI, XJ adalah observasi pada suatu wilayah di suatu kecamatan tertentu, dan J ini adalah juga observasi pada kecamatan yang lainnya. Nah, pada Morans I ini yang dibutuhkan juga adalah bagaimana kita paham tentang matriks pembobot. Jadi mengukur jarak spasial antara satu wilayah yang A, satu wilayah ke I dengan satu wilayah ke J. Jadi disebut dengan omega IJ. Nah, untuk kepentingan kesederhanaan dalam menuliskan program pada R, maka notasi Morans I ini lebih mudah kalau kita menuliskan dalam notasi matriks. Jadi notasi tadi itu bisa disederhanakan menjadi X dikurangi X bar transpose, kemudian pembobot matriksnya, dan seterusnya dibagi dengan X dikurang X bar transpose dikali dengan X dikurang X bar. Jadi kalau kita memisalkan X dikurang X bar itu sebagai set, maka kita akan memperoleh indeks Morans I itu adalah set transpose omega dikali set dibagi dengan set transpose set. Nah, oleh karena itu, karena kita melibatkan matriks ketetanggaan, maka
definisi tentang ketetanggaan sederhana dalam matriks konektivitas atau matriks proximity adalah yang paling sederhana adalah matriks konektivitas biner. Artinya nilainya 1 jika wilayah tersebut saling bertetangga dan nilainya 0 ketika dia tidak saling bertetangga. Jadi misalnya nanti akan saya jelaskan ya, yang mana yang dimaksud dengan bertetangga dan yang mana yang dimaksud dengan tidak bertetangga. Selain itu, ya WII akan sama dengan 0. Nah, konsep dari matriks ketetanggaan itu sangat penting dalam eksplorasi data. Jadi, kalau ada penelitian yang hanya menggunakan matriks Moran's I saja, itu sebenarnya baru pada tahap eksplorasi data. Hanya untuk melihat apakah ada ketergantungan spasial, kemudian bagaimana bentuknya, apakah cluster, apakah disperse, ataukah random. Nah, sementara nanti kita akan melihat bagaimana sih mengukur relatif risk dari jadi resiko dari suatu penyakit. Jadi itu hanya tahap awal, tahap eksplorasi data. Tetapi itu penting ya. Beberapa jenis matriks pembobot spasial yang dikenal dalam analisis spasial adalah ada namanya Rook contiguity, ada namanya Bishop contiguity, dan ada namanya Queen contiguity. Jadi ada 3 jenis. Nah, pengertian dari masing-masing pembobot ini akan saya jelaskan di sini ya. Jadi misalkan kita fokus pada area A ya. Jadi kalau kita menggunakan metode Rook contiguity ya, maka tetangga dari area A, neighborhood dari area A adalah area R1, R2, R3, dan R4. Kalau kita menggunakan Rook. Kalau kita menggunakan Bishop contiguity, maka tetangga dari area A ini adalah yang di sudut-sudutnya, area B4, area B3, area B2, dan area B1. Lalu kalau kita menggunakan matriks pembobot Queen contiguity, maka tetangga dari area A ini adalah seluruh yang terkoneksi dengan garis-garis di area A ini. Jadi termasuk B1, R1, B2, R2, R3, R3, B4, dan R4. Semua yang terkoneksi dengan area A ini. Itu Queen contiguity. Lebih jelasnya seperti ini ya. Jadi kalau ini Queen contiguity, semua arah kiri, belakang, samping, belakang semua merupakan daerah tetangganya. Tapi kalau tadi kita menggunakan Rook, maka hanya sampingnya di depan dan belakang saja. Tapi kalau kita menggunakan di sini tidak ada. Kalau Bishop berarti hanya sudut-sudutnya saja. Nah, sekarang autokorelasi spasial positif ya. Jadi konsep autokorelasi spasial itu kalau kita menggunakan JIS, dia akan mengeluarkan nilai-nilainya dan gambar-gambarnya. Jadi kalau misalnya nilai Moran's I-nya positif, berarti polanya adalah pola berkelompok. Artinya nilai-nilai yang mirip akan berkelompok. Kemudian kalau nilai Moran's I-nya mendekati 0, berarti polanya adalah pola acak. Jadi yang ketiga adalah kalau mendekati nilai -1, maka autokorelasi spasialnya membentuk pola menyebar. Tuh. Nah, sekarang ada satu kajian ya, dan ini termasuk juga salah satu kajian yang saya teliti pada saat S3 dulu. Di sini ada masalah ketika jumlah areanya sedikit. Jadi statistik Moran's I cenderung underestimate. Jadi oleh karena itu ada solusinya, ada namanya modifikasi Moran's I yang diusulkan oleh Carrillo da Silva pada tahun 2017 yang dapat mengukur spasial autokorelasi bahkan untuk jumlah-jumlah area kecil. Jadi kalau Moran's I ini ada kecenderungan bahwa terjadi underestimate kalau wilayahnya kecil, jumlah areanya kecil, jumlah areanya. Jadi seperti kita di Makassar, jumlah areanya itu 15, itu termasuk kecil, sehingga disarankan untuk menggunakan modifikasi Moran's I. Lalu apa yang dimaksud dengan modifikasi Moran's I? Jadi tadi saya sudah menjelaskan tentang
Moran's I, dan ini adalah modifikasi Moran's I. Tentu ada formula yang berbeda baik dari penyebut dan pembilangnya. Tetapi tadi pada Moran's I itu kita menggunakan matriks ya, matriks standardized, row standardized. Nah, kalau di modified Moran's I ini menggunakan matriks ketetanggaan yang merupakan kolom standardized. Jadi makanya di sini ditulis the proximity matrix column standardized. Itu bedanya. Sehingga secara umum saya langsung singkat saja bahwa perbedaan antara Moran's I dan modifikasi Moran's I atau disingkat dengan MMI adalah bahwa pada MMI itu mempertimbangkan struktur ketetanggaannya baik pada pembilangnya tadi maupun penyebutnya, sementara di Moran's I itu hanya mempertimbangkan struktur ketetanggaannya pada pembilangnya saja. Dan kemudian Moran's I berdistribusi normal, sedangkan MMI berdistribusi T. Itu salah satu perbedaannya. Jadi saya akan memberikan contoh data ya, contoh data. Jadi anggaplah ini adalah suatu area, misalnya di Makassar ada area 1, misalnya Rapocini, area 2, area 3, area 4, area 5, dan area 6. Nah sekarang ada jumlah kasus, misalnya kasus COVID. Ya, misalnya. Jadi di area 1 itu kasusnya sebanyak 155. Jadi aggregate data kalau kita berbicara tentang data area, ya. Sekarang kita mau menghitung nilai Moran's I dan modifikasi Moran's I-nya. Jadi kalau kita lihat nilai-nilai X-nya ini adalah nilai-nilai yang merupakan jumlah kasus di sini. Jadi 155, 255 dikurangi dengan X bar-nya adalah rata-rata dari kasus ini, jumlahkan ke 9 kasus ini dibagi dengan 9, itulah rata-ratanya. Nah sekarang kita lihat area 1 ini, kalau kita menggunakan metode Queen contiguity maka tetangganya 1 ini adalah 2, 5, dan 4. Jadi maka nanti akan diberi bobot 1 untuk angka 2, 4, dan 5. Bisa dipahami nih ya, jadi ingat tadi bahwa daerah 1 itu tetangganya adalah 2, 4, dan 5, sehingga kita memberi bobot untuk angka 2 ini, daerah 2 dan 4 dan 5 ini sama dengan 1. Lalu bagaimana dengan wilayah 2? Apa tetangganya 2 kalau kita menggunakan Queen? Tetangganya wilayah 2 ini adalah 1, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 5. Jadi 1, 3, 4, 5, 6. Sehingga daerah-daerah 1, 3, 4, 5, 6 ini diberi angka 1. Itulah namanya matriks pembobot. Jadi daerah-daerah yang bertetangga itu diberi bobot 1, sementara 2 ini adalah bukan tetangganya 2 ini bukan tetangganya 7 ya. 2 ini tidak bertetangga dengan 7 karena jauh sekali. Karena kita menggunakan matriks ya yang neighborhood yang 1 saja ya. Ada namanya first order. Kecuali kalau nanti kita menggunakan second atau third order ya lain lagi permasalahannya. Jadi kita menggunakan matriks pembobot untuk first order saja. Karena wilayahnya kecil. Ya, dan seterusnya ya. Seperti itu. Jadi 9 itu, jadi yang di tengah tadi ini, jadi 5 ini adalah semua wilayah mulai dari 1 sampai 8 adalah merupakan wilayah tetangganya. Jadi seperti tadi yang saya jelaskan, baik kiri, depan, belakang, sudut, semua merupakan daerah tetangganya dari area 5, sehingga nanti nilai matriks pembobotnya untuk 5 adalah 1 semua kecuali untuk dirinya sendiri. Seperti itu. Semoga bisa dipahami. Jadi inilah yang dimaksud dengan matriks pembobot standar spatial non-standardized. Nah, kalau kita mau menghitung Moran's I, ya, kita memerlukan namanya row standardized. Artinya karena di sini tadi 1, maka kita akan memberikan bobot yang sama.
karena ada 3 di sini tetangganya untuk baris pertama, maka diberi bobot sepertiga, sepertiga, sepertiga. Karena di sini tadi jumlahnya adalah 5, maka untuk daerah kedua masing-masing pembobotnya adalah 1/5, 1/5, 1/5. Inilah yang dimaksud dengan row standardized. Dan untuk menghitung Moran's I itu kita menggunakan row standardized. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa row standardized-nya adalah setiap elemen dari suatu baris itu dibagi dengan jumlah dari masing-masing bobot pada baris itu. Nah, kalau kolom standardized tentu kita transpose matriks barisnya itu tadi. Jadi transposnya tadi adalah baris menjadi kolom seperti itu. Jadi dikalikan dengan X dikurangi dengan X bar sehingga kita memperoleh set W-nya itu adalah sama dengan ini dan diperoleh indeks modifikasi Moran's I dengan menggunakan notasi matriks tadi dan diperoleh nilai 0,9. Sementara Moran's I-nya tadi hanya diperoleh minus 0,44. Ya, jadi ada perbedaan antara nilai Moran's I dengan modifikasi Moran's I. Nah, dapat disimpulkan bahwa nilai Moran's I tadi adalah negatif, sementara nilai modifikasi Moran's I adalah positif atau mendekati 1. Nah, setelah kita bisa melihat bahwa Moran's I ini adalah underestimate ketika digunakan pada daerah yang jumlahnya kecil. Jadi bukan daerahnya kecil, tapi jumlah areanya kecil. Kemudian hal ini berpotensi untuk mempengaruhi besarnya autokorelasi spasial, bahkan tandanya bisa menjadi negatif. Dan negatif harusnya menjadi hasilnya negatif yang sebenarnya hasilnya harus positif. Jadi MMI ini atau modifikasi Moran's I ini direkomendasikan untuk mengukur spasial atau korelasi untuk sejumlah wilayah, baik yang wilayahnya kecil maupun yang wilayahnya jumlah wilayahnya banyak atau besar. Nah, saya akan memperkenalkan bagaimana pengenalan R dan RStudio untuk perhitungan perhitungan modifikasi Moran's I dan Moran's I. Jadi kenapa kemudian kita menggunakan R? Seperti tadi dijelaskan oleh Ketua Panitia bahwa R ini menempati ranking ke-6 di antara 10 bahasa pemrograman yang terpopuler pada tahun 2017 dan merupakan open source, artinya dapat digunakan secara legal tanpa kita membayar lisensinya. Kemudian R ini memiliki komunitas internasional. Jadi bisa pada saat kita menemui kesulitan, kita bisa menanyakannya pada website namanya Stack Overflow. Jadi ini ada namanya R ya, khusus untuk wanita ya. Kemudian R komunitas internasional ini yang mengadakan conference setiap tahun. Saya pernah mengikuti konferensinya ini, namanya R 2018 kebetulan diadakan di Brisbane, dan itu diperkenalkan tidak saja ya, tidak mesti bahwa kita memperoleh atau menemukan sebuah R package baru kita bisa join. Tidak, jadi siapapun bisa join. Ya, kebetulan saat itu saya tidak punya package, tapi saya menggunakan package-package yang tersedia. Jadi saya juga dipanggil sebagai presenter saat itu dan diberi biaya oleh Statistical Society of Australia untuk mempresentasikan apa yang saya hasilkan dan menggunakan data-data demam berdarah di Kota Makassar. Nah itu, jadi itu alasannya kenapa kemudian kita penting untuk memperkenalkan software R. Nah sekarang karena tadi datanya wilayahnya 9, maka matriks pembobotnya kita bisa menuliskan di R program itu ya, dengan menuliskan W matriks 099 ya. Jadi matriks baris dan kolomnya 9 dan entity, jadi nilai-nilai yang ada dalam kolom dan baris ini adalah nilainya 0. Nah sekarang bagaimana tadi kita menuliskan nilai-nilai pembobotnya. Tadi kita tahu bahwa daerah 1 itu tetangganya adalah 2,
4, dan 5. Jadi kita bisa menuliskan bahwa pada kolom 1 yang ini W1 kolom 1, wilayah 2, 4, dan 5 kita beri nilai 1. Jadi perintahnya seperti ini di R. Jadi kita tulis 01011. Jadi kalau kita tuliskan perintah ini di R, hasilnya akan seperti ini. Lalu seterusnya wilayah 2 ini adalah tetangganya 1, daerah 3, daerah 4, daerah 5, daerah 6. Sehingga kita tuliskan W ini kolom kedua, jadi ini maksudnya kolom kedua, baris kedua, yang ini baris kedua, daerah-daerah 1, 3, 4, 5 ini ya saling bertetangga. Tetangganya daerah 2 adalah 1, 3, 4, 5, 6. Kita beri bobot 1. Jadi perintahnya di R itu seperti ini. Baik, dan seterusnya. Ya, dan seterusnya sehingga diperoleh seperti ini. Nah, ada caranya contoh outputnya ya. Kalau kita mau langsung menggunakan, setelah kita peroleh matriksnya, kita masukkan datanya, dan kita butuh library AP ini karena sudah ada memang program Moran's AI pada library AP. Kita tinggal load package saja ya. Kemudian kita tuliskan apa tadi datanya 155. Kalau misalnya kasus COVID, kita bisa tuliskan kasus COVID-nya di sini. Ini kebetulan karena datanya sedikit, maka kita bisa tuliskan langsung di layar ini ya. Tapi kalau datanya banyak, kita harus menuliskannya misalnya di Excel ya, di CSV file, kemudian nanti kita panggil dengan menggunakan CSV. Nah, kemudian matriks pembobotnya tadi, ini matriks pembobotnya tadi 01011, kita tuliskan 99 di sini, jadi matriksnya 9 kali 9 baris, kemudian kita menghitung Moran's AI dengan menggunakan library AP, jadi tinggal ditulis saja AP Moran's AI datanya, kemudian matriks pembobotnya, akan keluar nilai matriks, akan keluar nilai indeks Moran's. Kemudian ini adalah hasilnya. Dalam praktek ya, itu tadi bisa secara manual. Dalam praktek matriks pembobot itu bisa dikonstruksi dari shapefile. Seperti tadi saya jelaskan, kita bisa menggunakan shapefile dengan menggunakan library RGDAL atau library SPDEP. Nanti kemudian ini caranya, salah satu langkah untuk menghitung Moran's AI tanpa menggunakan library AP, kita menggunakan langsung rumusnya saja. Jadi matriks row ini ya, pembobot row-nya sama dengan matriks pembobotnya dibagi dengan row sums-nya. Tadi yang saya bilang berapa jumlah datanya ya, berapa jumlah yang nilainya satu tadi itulah yang dimaksud dengan row sums W. Kemudian kita masuk pada rumusnya, set sama dengan Y dikurangi rata-rata Y, kemudian pembilangnya ya, pembilang transpusnya dikali dengan perkalian matriksnya WR, matriks pembobot yang sudah terstandardisasi, row standardized, kemudian dikalikan dengan set. Kemudian pembilang penyebutnya di set itu ditranspus dikali dengan set. Kemudian dibagilah A dengan B dan diperoleh indeks Moran's AI. Selanjutnya kita bisa menghitung modifikasi Moran's AI ya. Tadi dikatakan bahwa dia menggunakan matriks kolom ya, standardized, kolom standardized, sehingga untuk mendapatkan kolom standardized kita menggunakan transpose row standardized dikalikan dengan datanya dikurangi dengan rata-rata datanya. Kemudian ini adalah penyebutnya, kemudian ini adalah pembilang dan yang C juga pembilangnya, kemudian kita bagi dan diperoleh hasil 0,99. Baik, saya akan praktekkan dulu ya. Saya stop share dulu. Kita buka program R dulu ya, para peserta sekalian. Kita buka R programnya dulu. Silakan dibuka program R-nya.
Stop share. Saya share dulu programnya ya. Pengertian, terus pelatihan. Ya, silakan dibuka programnya. Kita mencoba untuk melakukan perhitungan Moran's I. Share. Sudah kelihatan belum? Program R-nya sudah kelihatan? Iya, kelihatan Bu. Oke, nah sekarang ini yang tadi saya maksud ya. Jadi datanya kita nge-run library AP, jadi tinggal run. Kalau misalnya warning message ini tidak ada masalah, bukan sesuatu yang error. Nah, kalau misalnya pada saat kita mengerun library AP ini kemudian muncul error yang mengatakan bahwa there is no package call AP, maka kita harus menginstall package AP terlebih dahulu. Jadi caranya adalah install package dalam kurung AP. Seperti itu. Kalau misalnya pada saat kita mengklik library AP dan ada error yang mengatakan bahwa there is no package call AP. Tapi karena ini saya sudah install, kita cukup menginstall satu kali saja untuk sebuah package gitu. Jadi karena saya sudah menginstall, jadi saya tidak perlu menginstall package. Ya. Sekarang kita masukkan datanya. Y, tadi kita simbol Y, ya. Ini adalah data kasus misalnya ya. Kita tinggal masukkan saja, kemudian kita run. Ya, kemudian ini adalah matriks yang tadi kita sudah buat, jadi ini disusun dalam 9 baris dan 9 kolom. Jadi tadi berdasarkan definisi dari Queen Contiguity, kita bisa mendapatkan matriksnya, matriks pembobot yang belum terstandardized ya. Jadi belum terstandardized. Jadi kita nge-run ini, kita lihat bagaimana bentuk matriksnya. Nah, inilah tadi yang kemudian kita peroleh. Dari mana matriks pembobot ini? Dari matriks ketetanggaan tadi. Jadi satu tadi tetangganya adalah 2, 4, 5. Daerah 2 tadi tetangganya adalah 1, 3, 4, 5, 6. Daerahnya 9 tadi tetangganya adalah hanya 5, 6, dan 8. Seperti itu. Jadi kita tinggal menuliskan saja bentuknya ini. Tapi ini adalah menunjukkan bahwa ada 9 baris, ada 9 kolom. Oke. Nah, sekarang karena sudah ada library AP, maka untuk menghitung Moran's I tinggal kita menuliskan saja AP Moran's I, apa nama datanya tadi yang kita definisikan. Nama datanya tadi kita definisikan adalah Y, kemudian matriks pembobotnya tadi kita definisikan Y. Jadi apa yang kita tuliskan di sini adalah tergantung dari pendefinisian kita. Kalau tidak, maka dia akan error. Jadi kita mengkalkulate Moran's I, akan diperolehlah nilai Moran's I-nya adalah minus 0,44. Jadi kalau misalnya di sini saya tulis misalnya W besar, ini W besar ya, W kecil. Jadi ini sangat sensitif sekali. Kira-kira error tidak kalau saya tulis W kecil? Error. Kenapa? Karena saya definisikan tadi matriks pembobotnya dengan W besar. Sementara di sini saya tuliskan W kecil. Jadi harus berhati-hati, ini sangat sensitif sekali. Jadi di sini harus W besar, tergantung dari pendefinisian kita, apa yang kita definisikan untuk matriks pembobot ini. Nah, di sini kita definisikan Y, tentu kalau pada saat kita meminta di sini X, dia juga akan error karena dia tidak mengenal X itu apa. Error. Jadi dia mengatakan bahwa no object X not found, karena kita tidak mendefinisikan X. Yang kita definisikan adalah Y-nya. Jadi perlu berhati-hati. Y. Oke. Semoga bisa dipahami ya. Nah, sekarang ada langkah lain yang tentu kalau misalnya saya tidak mau menggunakan library yang sudah ada, tapi saya betul-betul mau paham bahwa untuk menghitung Moran's I itu adalah
dengan melalui formula-formula yang ada. Jadi ini bisa juga membantu adik-adik ya ketika belum ada tersedia package-nya, tapi kita tahu formulanya. Jadi khususnya yang kita yang statistik dengan matematik yang bergelut dengan teori-teori ya, rumus-rumus, kita bisa membuat programnya sendiri. Jadi tadi kita mendapatkan ya row standardized. Row standardized tadi adalah matriks pembobotnya dibagi dengan row sums-nya, jumlah dari matriks pembobot pada setiap baris itu. Jadi kita tuliskan seperti ini. Ya, kemudian kita bisa melihat nilai WR-nya. Jadi dengan bisa menulis kembali WR-nya ini, Ctrl C, kemudian Ctrl V, kita kemudian run kembali. Nah, inilah yang dimaksud tadi dengan row standardized. Jadi kan di sini tadi nilainya 1, di sini 1, di sini 1. Jumlahnya adalah 3. 1 dibagi 3 nilainya adalah 0,3, 0,3, 0,3. Itu maksudnya. Jadi caranya, jadi kalau misalnya adik-adik nanti mau mengembangkan sebuah metode yang baru, ya ini bisa menjadi dasar bahwa kalau saya mau membuat seperti ini, saya tuliskan programnya seperti ini. Nah, sekarang setnya adalah Y dikurang rata-rata dari Y. Tadi kan rumusnya juga seperti itu. Jadi kita run, nilai setnya berapa? Nilai setnya kita bisa minta setnya adalah ini -72 sampai seterusnya. Kemudian yang ini tadi adalah pembilangnya, ya pembilang itu yang di atas ya, ditranspuskan. Kemudian ini adalah perkalian matriks dikali dengan matriks pembobot row standardized tadi, kemudian dikalikan lagi dengan set. Coba kita lihat nilai A-nya. Kita bisa mengeluarkan nilai A-nya dengan mengelik A kembali, ngeran A. Nilai A-nya adalah -2444,44. Kemudian kita jalankan nilai B-nya. Ada berapa nilai B-nya? B-nya adalah transpose set. Jadi B-nya tadi, bawaannya tadi adalah set transpose set. Jadi set transpose set itu dituliskan seperti ini. Transpose set, ya, perkalian matriks dikali dengan set. Kemudian kita meminta nilai B-nya. Kita meminta nilai B-nya sekian, kemudian nilai indeks Moran's I-nya itu tinggal kita bagi A dengan B. Seperti itu. Jadi sama ya. Jadi nilainya tadi -0,44, yang di atas juga tadi nilainya adalah -0,44. Jadi yang di atas tadi, cara pertama tadi adalah dengan menggunakan library yang sudah ada, artinya ada orang yang sudah mengembangkan ini, tinggal dipakai saja. Nah, kalau yang kedua ini kita menuliskan berdasarkan rumus-rumus yang kita peroleh. Nah, sekarang untuk menghitung modifikasi Moran's I sama ya, kalau tadi kita sudah dapatkan rumusnya yang dalam bentuk matriks, itu memang lebih mudah kita tuliskan di dalam R program. Jadi tadi Y dikurangi min Y ya, kemudian set W-nya ini adalah matriks kolom. Ini matriks kolomnya adalah dari hasil transpose dari matriks baris ya, dikurangi dengan min-nya, kemudian A-nya adalah set dikali dengan set W, B-nya adalah akar dari set dikali set transpose dikali set, kemudian C-nya adalah akar dari set W transpose dikali dengan set W. Diperolehlah nilai modifikasi Moran's I yang sama dengan hasil yang tadi kita tuliskan secara manual, yang itu 0,99. Seperti itu. Jadi kalau kita yang sebagai seorang statistikawan atau matematikawan ya, kita punya formula, kita bisa menuliskan formula-formula itu. Jadi ini package-nya untuk modifikasi Moran's I itu belum ada, sehingga kita harus kembangkan sendiri. Ya, seperti itu. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Sebelum saya lanjutkan. Bisa dilanjutkan dulu ya. Saya lanjutkan dulu. Demikian itu untuk bagaimana menghitung Moran's I dan modifikasi Moran's I. Saya lanjutkan ke poin-poin ya. Share screen. PowerPoint-nya tadi sudah sampai di halaman berapa? Ya, tadi kita sudah sampai di halaman ini ya, dan kita sudah
memperagakan ya bagaimana menghitung modifikasi Moran-Stein. Selanjutnya ya saya fokus pada pemetaan risiko relatif dari suatu data spasial yang menggunakan areal data. Seperti tadi saya jelaskan pertama bahwa fokus kajian saya adalah areal data, sehingga yang saya jelaskan pada kesempatan hari ini adalah areal data. Nah, pengukuran sederhana untuk mencari risiko relatif dari suatu penyakit dari suatu area ada yang dikenal dengan nama Standardized Incidence Rate, yang dikenal dengan SIR. Jadi didefinisikan sebagai perbandingan antara banyaknya pengamatan suatu disease atau penyakit yang disimbolkan dengan YI ya, yang disimbolkan dengan YI, kemudian dibagi dengan nilai harapannya atau ekspektasinya. Nah, apa yang dimaksud dengan nilai harapan? Nilai harapan ini adalah banyaknya jumlah kasus ya, banyaknya kasus di suatu wilayah, kemudian dibagi dengan jumlah dari populasi dikali dengan banyaknya populasi di suatu wilayah. Itulah caranya menghitung ekspektasi. Nah, kalau kemudian kita memperoleh nilai SIR lebih besar dari 1, itu menunjukkan bahwa risiko untuk terkena suatu penyakit di wilayah itu adalah tinggi. Tetapi kalau kita menghasilkan SIR lebih kecil dari 1, itu menunjukkan bahwa risiko untuk terkena atau terinfeksi suatu penyakit di wilayah tertentu itu adalah rendah. Kenapa bisa seperti itu? Bagaimana kalau kita menghasilkan SIR lebih besar dari 1? Karena tadi rumusnya SIR adalah YI dikurang EI, jadi banyaknya kasus dibagi dengan nilai harapannya. Jadi kalau misalnya banyaknya kasus itu lebih besar ya, YI lebih besar dari EI, maka kita akan menyatakan bahwa pasti nilai SIR-nya lebih besar dari 1. Tetapi kalau banyaknya kasus itu lebih rendah daripada harapan, maka nilai SIR-nya itu pasti lebih kecil dari 1. Berarti memang resikonya kecil. Seperti itu filosofinya ya. Jadi kalau misalnya banyaknya kasus di satu wilayah itu lebih besar daripada harapan, berarti memang risiko untuk terkena penyakit itu adalah tinggi. Nah, ada hal di mana banyak situasi bahwa area-area yang kecil itu menghasilkan SIR ekstrim karena ukuran populasinya yang sedikit atau sampelnya yang kecil. Ya, lagi-lagi berbicara tentang sampel yang kecil. Nah, dalam situasi ini SIR itu kemungkinannya misleading dan tidak cukup andal untuk digunakan, sehingga alternatif untuk memperkirakan risiko relatif dari suatu penyakit dalam suatu daerah adalah dengan menggunakan namanya model hierarki Bayesian. Jadi saya menggunakan model hierarki Bayesian yang memungkinkan untuk meminjam informasi, menggunakan informasi dari area tetangga dan menggabungkan informasi kovariat yang menghasilkan penciutan atau perataan dari nilai ekstrim. Jadi SIR ini salah satu kekurangannya adalah bahwa tidak bisa menginclude atau memasukkan kovariat. Sementara kita kadang-kadang dalam memodelkan itu kan kita butuh variabel apa sih sebenarnya yang mempengaruhi tingginya kasus. Ya, di SIR itu tidak bisa. Sehingga alternatif yang kita bisa peroleh adalah, kita bisa gunakan adalah dengan menggunakan model hierarki Bayesian. Oke, nah sekarang model-model spasial yang banyak digunakan ya, yang sudah umum digunakan ada namanya Bizat-Yogurt-Mogi. Jadi ini adalah disingkat dengan model BYM. Jadi ini adalah 3 tokoh statistik ya, 3 tokoh statistik yang menemukan, yang kemudian mereka mengabadikan nama ketiganya menjadi model BYM. Kemudian ini juga adalah seorang nama ya, namanya yang diabadikan menjadi model. Jadi yang kedua adalah model LU. Kemudian ada namanya model localized. Bisa dengan D sama dengan 2, localized D sama dengan 3. Nah, untuk kesempatan pada pelatihan ini saya fokus pada
dua model yang pertama itu, yaitu BYM dengan LERU. Kita akan mempraktekkan nanti insya Allah. Nah, jadi model independen ini tidak ada autokorelasi spasial, jadi kita memodelkan YI berdistribusi Poisson dengan parameternya EI dikali theta I, di mana log theta I sama dengan alpha ditambah VI. Ini adalah model awalnya. Kenapa kemudian di sini dikatakan model independen ya? Saya memperkenalkan dulu yang tanpa efek spasial ya. Karena di sini hanya intercept saja, kemudian hanya unsur acak saja di sini tanpa efek spasial. Nah, saya akan menuju ke model yang BYM ya. BYM ini adalah memungkinkan adanya autokorelasi spasial. Jadi kalau yang tadi itu independen itu hanya tidak ada efek spasialnya, maka untuk model BYM ini ada unsur acaknya ya, ada unsur spasialnya yang dikenal dengan UI di sini. Ya, jadi ada unsur spasialnya UI, tapi ada juga selain unsur spasial yang merupakan efek acak saja. Jadi data kita akan dimodelkan dengan YI itu adalah jumlah kasus yang kita gunakan dengan kita asumsikan berdistribusi norm Poisson dengan parameternya EI dikali theta I. Itu nanti akan kita gunakan di mana dengan menggunakan matriks ketetanggaan tadi. Jadi di mana digunakan matriks ketetanggaan ya, di sini ya, di efek spasialnya. Jadi kita menggunakan matriks ketetanggaan pada efek spasialnya, di mana yang kita simbolkan dengan UI. Jadi ini akan tersedia pada package namanya R-Harbayes. Kemudian model yang kedua adalah tadi saya sudah sampaikan bahwa model ini dikembangkan oleh LERU bersama dengan dua orang lainnya. Jadi ini memungkinkan berbagai level autokorelasi. Jadi kalau tadi di model BYM-nya ada efek yang acak, nah kalau ini murni spasial saja, ada UI saja. Ya, kalau yang tadi di BYM ada tambahan satu komponen, yaitu alpha ditambah UI ditambah VI, di mana VI ini adalah unsur yang error biasa seperti pada saat kita mengerjakan regresi ya, acaknya errornya saja yang tidak terlibat efek spasial. Nah, ini saya tidak menjelaskannya, cuman saya hanya memperkenalkan saja bahwa ada namanya model localized yang ada tambahan komponen di sini namanya lambda. Nah, ini salah satu mahasiswa saya dulu mengambil model ini yang sudah selesai, alhamdulillah sudah selesai. Jadi ini salah satu kegunaannya adalah kita bisa mengelompokkan wilayah-wilayah yang memiliki resiko kecil, resiko tinggi, resiko rendah, dan yang tidak mesti bahwa dia saling bertetangga. Bisa saja walaupun kita saling bertetangga, daerah itu saling bertetangga, tetapi dia tidak mengelompok, karena ada suatu mungkin hal-hal yang membuat daerah yang jauh justru mereka menjadi satu kelompok karena mungkin unsur sosialnya yang sama atau lain sebagainya. Itu. Nah, kalau kita memiliki beberapa model, maka hal yang bisa dilakukan untuk melihat model mana yang kita ambil, kita bisa membandingkan model-model tersebut. Nah, kalau di dalam analisis Bayesian ini, weakness of fit yang biasa digunakan ada namanya Watanabe AKK Information atau WIC yang ditemukan oleh Watanabe ya. Kemudian nilai yang paling kecil atau nilai yang lebih kecil ini adalah nilai yang mengindikasikan model yang lebih baik. Jadi semakin kecil nilai WIC-nya semakin bagus. Selain dari WIC, kita juga bisa menggunakan DIC dan sebagainya. Nah, selain itu ada beberapa hal yang bisa digunakan untuk goodness of fit, juga residual MMI-nya, modifikasi Moran's I. Untuk residualnya juga kita bisa bandingkan, semakin kecil residualnya akan semakin bagus. Dan itu saya gunakan pada tesis saya. Jadi residual modifikasi Moran's I saya gunakan sebagai salah satu kriteria untuk membandingkan model-model mana yang lebih bagus dibandingkan dengan model yang lain.
Nah, saya tidak memperkenalkan ini karena nanti akan kita share. Saya akan share nanti dan kita akan praktekkan ya. Kita akan praktekkan dengan menggunakan RStudio. Jadi ini beberapa library untuk Kanleru, bagaimana contoh sintaksnya, typical localize bagaimana sintaksnya, dan ini adalah referensi yang digunakan. Nah, sekarang kita akan memulai dengan RStudio untuk beberapa kasus COVID-19 yang sudah di-share datanya. Oke, kita mulai. Ini juga masih referensi. Oke, saya stop share. Mungkin sebelum kita mulai praktikum untuk model-model Bayesian spasial, ada yang ingin ditanyakan? Moderator, atau saya lanjut dulu, moderator? Kita lanjut saja dulu, nanti setelah pemberian materi kita masuk ke sesi tanya jawab. Oke. Jadi saya langsung lanjut dulu ya, moderator? Iya, Bu. Oke, saya lanjut dulu. Kalau begitu saya share dulu programnya ya. Nanti seluruh program ini ya, seluruh R-code ini kami share nanti insya Allah. Kemudian datanya sudah di-share, kemudian shapefile-nya juga sudah di-share ya. Shapefile itu kalau kita bekerja pada spasial maka perlu untuk memiliki yang namanya shapefile untuk wilayah-wilayah yang kita mau gunakan. Karena untuk kali ini kita mau menggunakan areanya Makassar, berarti kita butuh shapefile-nya Makassar ya. Dan itu sudah di-share tadi. Sudah di-share di peserta semua. Ya, Nurwan? Udah? Oke. Kita mulai ya. Peserta Bapak Ibu, semoga sudah kelihatan layar saya. Sudah, Bu. Sudah ya. Nah, di program RStudio ini kita butuh package RGDAL untuk shapefile. Untuk membaca shapefile kita butuh library RGDAL. Semoga semuanya sudah menginstall. Saya sambil dipraktekkan, jadi kalau misalnya ada masalah nanti kita bisa sama-sama mendiskusikan kira-kira kenapa. Jadi kita bisa run library RGDAL. Ya. Jadi untuk menghapus layar yang ada di konsol ini kita bisa menggunakan Ctrl L, dan kemudian untuk yang global environment-nya ini kita bisa mengklik yang ada tanda sapu di sini ya, seperti sapu untuk mengklik supaya tidak tumpang tindih apa yang ada di global environment-nya, karena mungkin saja ada variabel nanti yang sama dan itu bisa terbaca. Jadi butuh kita untuk menghapus global environment-nya itu. Oke, saya run kembali library. Nah, di sini sangat penting untuk set working directory-nya ini. Set working directory. Directory ya. Set working directory di mana kita menyimpan shapefile kita. Nah, saya menyimpan ya, shapefile saya itu saya simpan di ya. Coba saya simpan. Jadi ini save file untuk Kota Makassar ya. Diberi nama dengan Makassar 1. Kelihatan ya? Nah, di mana saya menyimpan file shape file ini, saya bisa klik di sini saja
saya tinggal copy ya. Ternyata saya menyimpannya di C, ya, users, ASWI, documents, PNBP, pengabdian. Saya tuliskan di situ. Jadi nama direktorinya ya, nama file, save filenya untuk yang Kota Makassar adalah Makassar 1. Sehingga saya buka RStudio. Jadi saya buka RStudio, saya bisa tinggal copy paste saja ya, paste saja. Jadi saya menyimpannya di C, users, ASWI, dokumen, PNBP, pengabdian. Nah, untuk men-setting working directory-nya ini, kita tinggal mengganti tanda slash-nya ini dengan slash yang miring seperti ini. Jadi kalau ini kita pakai, dia tidak akan membacanya. Jadi kita bisa menggunakan tanda petik C, di mana saya menyimpannya, kemudian dibalas dengan tanda petik, kemudian kurung. Nah, ada cara yang lain yang bisa digunakan ya. Selain itu, kita juga bisa menggunakan set WD tanda slash miring 2 kali seperti ini juga bisa. Ini bagi yang belum pernah menggunakan R, jadi kalau yang sudah familiar ya mohon maaf ya. Ini juga bisa, yang di bawah juga bisa, tetapi yang ketiga ini tidak bisa. Kalau misalnya saya coba Ctrl C, Ctrl V, kalau saya menggunakan hanya satu saja di sini, maka dia akan error. Ya, coba kalau kita run ini error ya. Jadi tidak mengenal tanda seperti ini. Jadi yang dikenal itu adalah jadi ini salah ya. Hapus saja. Jadi ini tidak benar. Jadi ada dua alternatif, kita bisa menggunakan tanda slash ini atau slash 2 kali seperti ini, tapi yang ini adalah tidak bisa. Jadi error. Jadi coba saya ulangi lagi ya, kita Ctrl L, kita mulai dulu, save filenya ya, library, set working directory, kemudian kita membaca datanya ya, membaca save file dari Makassar ini. Jadi kita bisa memberi nama apa saja di sini, tetapi yang penting adalah read OGR ini. Kemudian tadi namanya tadi, nama filenya tadi adalah Makassar 1. Masih ingat tadi ya, Makassar 1, makanya saya perlihatkan tadi. Jadi hati-hati di sini harus persis sama dengan nama yang kita simpan tadi di save filenya. Kemudian di layer-layernya itu tadi namanya adalah Makassar titik apa ya, jadi harus ditulis juga Makassar. Saya run, kita bisa melihat data apa sih isinya ini, data Makassar, data MKSSR dengan mengklik view. Ingat ya, view itu V-nya besar. Kalau kita menuliskan V kecil, maka dia akan error. Itu sering terjadi. Ada pernah saya memberikan kuliah dan ada mahasiswa yang mengatakan, kenapa saya error, Bu? Coba lihat view-nya, mungkin huruf kecil. Nah, kalau ini kita error, object view not found. Jadi view-nya harus besar. Nah, inilah isi dari data Makassar itu. Ada data, ada polygon, ada plot order, bounding box, dan project string. Nah, mungkin ada yang bertanya, bagaimana sih caranya itu kita mendapatkan shape file? Nah, itu juga pertanyaan saya dulu. Jadi kita harus bekerja sama. Karena kita ini adalah bukan ahli geografi, maka kita harus bekerja sama dengan orang-orang geografi. Jadi saya dulu mendapatkan shape file ini dari keponakan saya yang memang jurusannya adalah jurusan geografi. Jadi dia sudah membuatkan shape filenya itu, jadi saya tinggal menggunakan. Nah, sekarang kita bisa membaca data. Data saya simpan dengan nama COVID-19 XLSS. Jadi untuk membaca data dari Excel bisa menggunakan read Excel, bisa juga menggunakan read CSV. Terserah, kalau kita menyimpan data dengan di Excel, bisa dengan memanggil langsung saja read Excel,
kan. Kemudian kita lihat COVID Makassar, ya. Bisa juga kita simpan data dengan CSV file. Ini contoh saja. Nanti yang tentunya yang kedua pakai CSV file. Jadi ini library read Excel ini adalah untuk membaca data dalam format Excel. Nah, sekarang kita bisa melihat bahwa data yang tadi kita sudah definisikan tadi, data-data COVID-19 itu adalah diberi nama dengan COVID Makassar MKS, ya. Jadi kita bisa melihat bahwa pada kolom pertama kecamatan. Jadi kecamatan Mamajang ini penduduknya adalah 56.049 dengan jumlah kasus COVID-nya adalah 1.153. Manggala, jadi ada 15 kecamatan di sini, ya. Ada 15 kecamatan yang kita punya datanya, data penduduknya, kemudian jumlah kasus COVID-nya. Kenapa kita memasukkan penduduk? Tadi saya sudah jelaskan di teorinya bahwa untuk menghitung nilai ekspektasinya kita harus mengetahui jumlah penduduknya. Kenapa? Karena bisa saja di sini banyak jumlah kasusnya karena memang penduduknya banyak. Jadi tidak bisa kita terlepas dari penduduknya. Jadi ada yang sedikit karena memang penduduknya sedikit. Jadi memang kita harus memasukkan variabel penduduknya untuk melihat bahwa benar-benar di sini banyak, proporsinya apakah memang besar atau kecil. Ya, bisa saja karena banyaknya kasus itu karena memang penduduknya banyak, atau kita bisa melihat memang banyak kasusnya karena tapi sedikit penduduknya. Jadi itu bisa dilihat. Jadi penduduknya memang sangat penting di situ. Nah, sekarang kita bisa mendefinisikan ulang variabel data MKS ini, ya. Semoga bisa dicobakan sendiri. Saya beri nama Makassar, ya. Kemudian ini sebenarnya tidak untuk menghitung SAR, ini sebenarnya data frame-nya ini dulu tidak dibutuhkan dulu, ya, karena kita tidak menggunakan matriks pembobot, ya. Cuman ini saya jalankan saja. Kemudian Makassar. Jadi ini adalah dibutuhkan koordinatnya. Jadi ada longitude-nya, latitude-nya, ID-nya, kasusnya, penduduknya. Jadi ini kita masukkan data-datanya. Koordinatnya, kemudian longitude, latitude, ID-nya ini supaya nanti jelas bahwa betul ID untuk daerah untuk Rapocini adalah sudah benar. Kemudian saya definisikan COVID itu dengan nama kasus. Kemudian Makassar, penduduk ini hanya mendefinisikan ulang, ya. Di dalam Makassar, di dalam data Makassar itu ada data long, latitude, ID, kasus, penduduk. Sehingga kalau kita view ini, di datanya ini sudah ada masuk kasusnya, penduduknya, ID-nya, latitude-nya, longitude-nya, neighborhood-nya, dan kecamatannya. Itu caranya untuk memasukkan di datanya, supaya gampang nanti untuk membuat pemetaannya. Baik, kita kembali ke programnya, ya. Nah, sekarang kita menghitung tadi, untuk menghitung SAR kita butuh ekspektasi, ya. Nah, di library Spatial AP ini kita bisa gunakan rumus ekspektasi, tetapi kita juga bisa langsung menggunakan rumus ekspektasinya saja tanpa menggunakan library Spatial AP ini. Jadi kalau kita menggunakan library Spatial AP, tinggal perintahnya seperti ini. Jadi tadi adalah nama penduduknya, kemudian kasusnya. Nah, kalau kita mau menghitung secara manual, ya, tinggal kita menggunakan rumus tadi bahwa jumlah dari kasusnya, makanya kita menggunakan sum dari kasus dibagi dengan jumlah dari penduduknya dibagi dengan banyaknya penduduk, dikali dengan banyaknya penduduk pada suatu wilayah. Nah, ini lebih gampang sebenarnya kalau kita menggunakan line 51 ini. Jadi ini sama, ya, hasilnya. Jadi nilai-nilai ekspektasi untuk setiap wilayah itu adalah
1048 ini contoh yang di atas tadi kalau kita menggunakan library spatial epidemiology. Kalau yang ini kita langsung saja menggunakan secara manual. Jadi kita matchkan dulu ya. Kemudian kita bisa melihat data MKS isinya apa. Jadi ini ada isinya untuk data MKS. Kemudian kita bisa menghitung langsung nilai SIR-nya. Jadi nilai SIR-nya ini adalah kasus, tadi rumusnya adalah YI dibagi dengan E. Jadi langsung kasus dibagi dengan E, sehingga diperoleh nilai SIR-nya. Inilah nilai-nilai SIR. Jadi kita bisa melihat bahwa wilayah 1 memiliki SIR 1, wilayah kedua memiliki SIR 1,1, berarti ini lebih besar dari 1. Nah, bagaimana caranya kita membuat peta tematiknya? Kita butuh library ggplot, library SF ya. Coba kita lihat plot, kemudian kita masukkan namanya tadi adalah SIR fill-nya ya, kemudian scale fill gradient ini kita bisa midpoint-nya ini adalah nilai tengahnya, karena kita mengatakan tadi bahwa standar kita adalah apakah SIR-nya itu lebih besar dari 1 atau lebih kecil dari 1. Jadi kita butuh midpoint. Kemudian kita low kita beri warna blue, terserah kita di sini mau memberi nama warna apa saja. Kemudian mid-nya ini adalah putih. Kemudian high-nya SIR yang tinggi kita beri warna merah. Jadi kita bisa menuliskan run ggplot ya. Oke. Kemudian kita bisa melihat view Makassarnya tadi ini untuk melihat satu itu sebenarnya apa, daerah apa di situ. Inilah peta dari SIR-nya. Jadi kita bisa melihat bahwa daerah 15 ini memiliki relatif risk yang rendah ya, yang memiliki relatif risk yang tinggi, yang tentu yang di atas 1, yaitu angka 5 ini. Ya, daerah 5 ini sebenarnya daerah apa? Kalau kita mau tahu, gimana kita bisa melihat? Di Makassar data, coba gini kita lihat ya. Di datanya tadi, kita bisa lihat kecamatannya. Kenapa tidak mau terklik ini? Layarnya kita bisa lihat ya. Jadi layarnya ini kita bisa lihat bahwa di ID 1 itu adalah memajang. Jadi di ID 1 memajang di mana ID 1? Sini. Kemudian coba kita lihat yang ID 5. 5 ini adalah Rapocini. Ya, 5 ini adalah Rapocini ya. ID 5 ini adalah Rapocini. Berarti kita bisa melihat bahwa risiko untuk terkena kasus COVID-19 itu adalah Rapocini. Yang paling tinggi adalah di daerah Rapocini. Itu yang bisa kita lihat. Kemudian yang risiko rendahnya itu kira-kira di daerah 1 ini yang tidak terlalu berisiko, yaitu area 6. Area 6 ini adalah Tamalate. Seperti itu. Nah, itu untuk mencari SIR ya. Nah, seperti tadi saya jelaskan bahwa SIR ini tidak bisa melibatkan covariat, sehingga kita butuh metode yang lain yang bisa melibatkan covariat. Covariat itu kita bisa melihat apa sebenarnya yang bisa menyebabkan tingginya suatu kasus di suatu wilayah. Ya, tapi untuk contoh yang saya berikan, saya tidak memasukkan covariat ya. Harusnya ada datanya, seandainya saya punya datanya, misalnya yang banyak dari hasil review dari salah seorang mahasiswa saya mengambil review kasus COVID ya. Dia mereview pemodelan kasus COVID di seluruh dunia ya. Jadi di situ disimpulkan bahwa faktor yang paling berpengaruh untuk kasus COVID naiknya atau naik turunnya kasus COVID adalah temperatur, jadi rainfall, jadi daerah-daerah cuaca. Nah itu penemuannya dari beberapa tulisan yang ada ditemukan bahwa itu yang paling berpengaruh. Tapi saya belum punya datanya sehingga
saya hanya menggunakan data-data yang ada saja dulu, yaitu penduduk. Dan juga sebenarnya bisa digunakan penduduk kan berbeda dengan kepadatan penduduk, ya. Kepadatan penduduk juga bisa digunakan karena salah satu penelitian mengatakan bahwa kepadatan penduduk juga mempengaruhi kasus COVID-19. Oke, saya selesai untuk SAR, ya, kita simpan, save, kita menuju ke model yang lain yang tadi yang hierarki menggunakan metode BYM. Saya share dulu, stop share. Saya menggunakan metode BYM dulu, saya buka programnya, ya, pelatihan 2. Share. Saya share screen dulu, kemudian R, share. Nah, ini untuk yang pelatihan 2, ya. Pelatihan 1 saya save dulu, saya akan dulu, kemudian kita masuk pada model BYM, ya. Jadi sama, jadi Bapak Ibu, adik-adik sekalian sama, ya, caranya persis sama. Kalau tadi itu sampai di SIR, ya, yaitu banyaknya data, banyaknya kasus dibagi dengan banyaknya nilai ekspektasinya. Nah, sekarang bedanya adalah bahwa modelnya berbeda. Dan modelnya itu model yang sekarang adalah melibatkan efek spasial. Jadi saya hapus dulu ini global environment-nya, kemudian saya hapus dulu ini biar jelas, ya, Ctrl L. Kita mulai menjalankan dulu programnya, ya, sama, persis sama, set WD-nya juga sama semua, cuman saya beri nama datanya itu, saya beri nama BYM supaya kita tahu bahwa oh, ternyata yang kita gunakan ini adalah model BYM. Jadi model BYM, datanya sama, datanya persis sama, ya, sama dengan yang tadi. Kemudian yang bedanya adalah bahwa kita menggunakan matriks pembobot di sini. Jadi untuk melihat matriks pembobot yang kita gunakan, perintahnya adalah kita butuh library SPDF. Jadi ini untuk melihat style apa yang kita gunakan. Kalau misalnya binary matriks binary, maka kita menggunakan style B. Ada beberapa banyak style yang bisa kita pilih di sini, tetapi karena yang umum kita gunakan adalah binary yang menyatakan bahwa kalau daerah itu bertetangga maka kita beri bobot 1, kalau tidak bertetangga maka diberi bobot 0. Namanya kalau di RStudio itu kita beri nama style B, ya. Jadi kita run, ini adalah matriks pembobotnya. Jadi ini adalah matriks pembobotnya, ya, sama dengan yang tadi matriks pembobotnya. Cuman di package-nya ini dia mulai dari 0. Jadi sebenarnya di sini adalah daerah 1, ya. Nah, sekarang karena ada wilayah, coba kita perhatikan, ya, Bapak Ibu sekalian, ada masalah karena di wilayah yang keempat ini, pada baris keempat ini, wilayah 4, ya, dia tidak memiliki tetangga. Dan otomatis, ya, di kolom keempat ini juga tidak memiliki tetangga, dan otomatis kalau tidak memiliki tetangga tidak bisa karena matriksnya 0. Nah, kenapa bisa 0 di situ? Karena ada satu wilayah, ya, namanya Sangkarang di sini yang terletak jauh tersendiri. Jadi kayak kalau kita punya Sulawesi Selatan, ya, ada Pulau Selayar yang menyebar, yang tersendiri, yang terlepas dari Pulau Sulawesi, ya. Jadi itu harus kita perhatikan baik-baik. Jadi kita harus melihat wilayah-wilayah mana yang dekat dengan Sangkarang itu. Jadi makanya penting tadi untuk saya jelaskan bagaimana kita membuat matriks pembobot. Jadi wilayah yang tidak ada tetangganya ini kita buatkan secara manual di sini, bahwa untuk kolom 4 yang ini, yang baris 4 ini, ya, baris 4 ini, walaupun di sini ditulis 3, kita tuliskan bahwa wilayah untuk Sangkarang ini adalah
tetangganya adalah daerah 6, 3, 8, 11, dan 12. Jadi kita bisa run kembali, kemudian otomatis untuk kolomnya juga harus sama, karena ini kan matriksnya adalah simetris ya. Jadi kita tulis juga hal yang sama, C1, kemudian kita perolehlah matriks pembobotnya. Jadi kalau kita perhatikan kembali matriks pembobotnya, maka kolom yang keempat ini tadi, baris yang keempat sudah tidak nol lagi. Jadi sudah ada wilayahnya, yaitu wilayah 3, wilayah 6, wilayah 8, dan seterusnya. Ya, seperti itu. Jadi ini juga hal yang lama saya pikirkan. Jadi ada salah satu mahasiswa saya yang mengambil mata kuliah spasial yang menemukan ini. Ya, setelah saya menjelaskan tentang matriks pembobot, bagaimana membuat matriks pembobot, setelah stuck ya, saya juga stuck. Bagaimana caranya ini, karena tidak bisa, hasilnya tidak keluar modelnya. Beberapa bulan tidak tahu bagaimana solusinya. Ternyata ada salah satu mahasiswa saya namanya Nurwan yang menemukan ini, dan alhamdulillah ternyata itu adalah salah satu solusi. Jadi kalau misalnya kita memiliki matriks daerah yang terisolasi sendiri, kita bisa mencari ketetanggaannya dengan melihat ya koordinatnya yang terdekat, kira-kira yang mana yang terdekat, dan kita membuat manual seperti ini dan tahu matriks pembobotnya, sehingga matriks pembobotnya ini tidak ada unsur yang nol, karena kalau ada unsur yang nol maka tidak akan bisa kita memperoleh hasil. Ya seperti itu. Jadi saya berterima kasih pada mahasiswa saya namanya Nurwan ya. Ya cepat sekali. Saya pernah kasih tugas pagi-pagi, saya kasih tugas spasial memodelkan yang Bayesian itu ya, yang tidak pernah dijelaskan sebelumnya, dan saya tantang mahasiswa saya, mahasiswa statistik semester 7 saat itu, dan satu-satunya yang mengerjakan secepat sore hari itu juga dikumpul adalah mahasiswa ini, namanya Nurman. Jadi kalau ada yang mau belajar spasial, silahkan belajar salah satu mahasiswa itu. Oke, nah sekarang kita masuk pada ini bisa sama dengan yang tadi ya, kita memberi nama ya, koordinatnya, longnya, ya, latitude-nya, ID-nya, dan itu kita bisa menghitung Moran's I-nya ya. Kita bisa menghitung Moran's I-nya dengan menggunakan library AP ya. Kemudian kita bisa menggunakan model untuk BYM. Nah, menggunakan model BYM ini kita membutuhkan namanya library CarBayes yang dikembangkan oleh Duncan Lee. Jadi CarBayes di situ sudah ada modelnya, kemudian library MAS. Kemudian kita supaya lebih gampang kita definisikan data kita dengan COVID 2020, karena datanya ini adalah masih data yang lama, masih data tahun 2020 yang dipakai di sini, sehingga diperoleh ya, kita bisa menghitung nilai ekspektasinya dengan cara yang sama seperti tadi, menjumlahkan jumlah kasusnya, kemudian dibagi dengan jumlah penduduknya dikali dengan penduduk pada daerah tertentu. Jadi kita bisa run, kemudian ini adalah hierarki ya, model Bayesian-nya tadi ini. Kalau kita menggunakan Bayesian ya, MC method ini ya, kita harus sebaiknya menggunakan set sheet. Set sheet di sini kita set supaya pada saat kita merun ulang ya, hasilnya tetap. Karena kalau di sini kita tidak set sheet, maka setiap kali kita mengerun hasilnya akan berbeda. Nah, itulah namanya random ya. Jadi caranya adalah formula nama tadi kan Y berdistribusi norma, berdistribusi Poisson dengan di dalamnya adalah ekspektasi ya, ditulis seperti ini, offset log COVID ekspektasi. Kemudian kita run set sheet. Model BYM-nya ini kita tulis datanya adalah data BYM, kemudian distribusinya adalah berdistribusi Poisson. Kita bisa memulai ya dengan banding 10.000, kemudian kita bisa
memilih prior apa saja yang akan kita gunakan, karena kalau kita menggunakan metode Bayesian maka hasilnya itu sangat berpengaruh dengan prior yang kita pilih. Sehingga model BYM-nya ini adalah kita bisa run. Tidak tahu kenapa ini error. The formula input contains an error. COVID-19 belum ditemukan. Jadi ada di sini mengatakan COVID-19 belum ditemukan. Jadi ada tadi yang belum kita jalankan. Coba kita run ulang. Kita run ulang. Set sheet. Ya. Tadi kita tidak run yang lain ke 51. Ya, selesai. Jadi ini tinggal kita melihat fitted value-nya. Kita bisa melihat model BYM-nya. Jadi model BYM-nya ini kita peroleh taunya, sigmanya, kemudian kita memperoleh nilai DIC-nya. Jadi kalau kita mau membandingkan beberapa metode nanti kita bisa melihat DIC-nya, kemudian fitted value-nya, ya, kemudian model fit-nya. Kemudian residualnya. Nah, untuk menghitung relative risk atau SRR tadi ya, yang diistilahkan dengan risiko relatif, kita bisa melihat membagi antara fitted value, jadi dugaannya Y tadi dibagi dengan ekspektasinya. Jadi sama tadi SRR. Kalau SRR tadi adalah Y dibagi dengan ekspektasi, maka untuk yang model ini kita lihat fitted value-nya atau dugaan dari Y-nya. Sehingga kita membagi Y topi dibagi dengan ekspektasi, diperolehlah nilai relative risk-nya. Jadi ini saya definisikan COVID-19 RR Makassar itu supaya tidak panjang nanti di gambarnya. Jadi kita tulis relative risk ya RR, kemudian kita buat peta Makassar. Ya, sama dengan tadi kita menggunakan library ggplot, kita jalankan ggplot sama ya. Kemudian kita lihat view Makassarnya. Jadi ini adalah hasil untuk nilai relative risk dengan menggunakan metode BYM. Jadi hampir mirip ya, hampir mirip dengan yang tadi. Kita lihat di sini daerah yang 14, kemudian daerah 8 dan daerah 5 memiliki risiko yang tinggi untuk terkena penyakit, atau terinfeksi COVID-19. Kita lihat daerah 8, 5, 14. Kita lihat 8, 5, 14. 8 itu adalah ujung pandang, 5 itu adalah Rapocini, sama kemudian 14 itu adalah Piring Kanaya. 14 itu adalah Tamalandrea ya. Oke. Seperti itu. Nah, untuk yang model yang lain ya, kita tinggal mengubah model apa yang kita mau pakai. Jadi kita bisa lihat tadi nilai DIC-nya ini adalah 169, yang ini nilai DIC-nya adalah 169,28 ya. Nah, nanti kita bisa bandingkan dengan memilih prior yang berbeda-beda, karena kalau kita menggunakan Bayesian analysis sangat sensitif terhadap prior, makanya perlu ada namanya sensitivity analysis. Jadi kita ubah-ubah mengambil beberapa prior yang sudah tentu memilih prior juga itu tidak sembarang prior, tapi kita bisa melihat dengan penelitian sebelumnya prior apa yang dipakai. Seperti itu untuk yang model BYM. Oke. Saya save. Nanti insya Allah programnya ini bisa dibagi. Nah, untuk yang model yang ketiga yang saya ingin share di sini ada pelatihan 3 namanya. Oke. Share screen. Sudah jam 12. Gimana R Studio-nya ini? Saya share dulu untuk yang program yang ketiga. Pelatihan 3.
share screen. Oke. Ini adalah pelatihan 3 namanya. Saya hapus dulu. Pelatihan 3 ini adalah model yang lain yang sudah saya jelaskan di slide tadi. Saya hapus dulu semua ini biar tidak terganggu. Ini juga saya hapus. Ctrl L. Oke. Sama persis caranya ya Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, sama, cuma yang membedakan adalah modelnya. Jadi intinya adalah sudah terbaca save filenya, sudah aman, tinggal kita menulis modelnya ya. Jadi saya beri nama Leroux model. Jadi Leroux model ini adalah melibatkan hanya spatial efeknya saja. Kalau tadi BIOM itu ada spatial efeknya, ada juga yang random, itu bedanya. Nah sekarang kita lihat langsung modelnya. Jadi untuk modelnya itu sama ya, library untuk matriks ketetanggaannya juga tetap menggunakan binary dan queen continuity sama ya. Kemudian sama juga caranya, persis sama, cuma yang membedakan di sini adalah modelnya. Jadi sama persis caranya menghitung nilai ekspektasinya, yang membedakan di sini. Jadi kita menggunakan CAR Leroux. Kalau yang tadi CAR BIOM, itu saja yang membedakan. Jadi kalau kita menggunakan localize, tulis saja di sini CAR localize. Kita bisa kalau adik-adik yang belum punya tesis, punya skripsi, bisa nanti, saya mau ngambil ini kan sudah ada programnya, saya bisa bandingkan beberapa metode yang ini, yang ketiganya. Ya bisa, itu sudah 1 bulan sudah selesai, insya Allah. Jadi ini kita minta model Leroux-nya, model fit-nya, kemudian residualnya, relatif risk-nya sama ya, nilai fit-nya dibagi dan ekspektasinya. Kemudian kita peroleh, petanya juga sama tinggal kita menggunakan ggplot, nanti bisa dicoba sendiri pada saat kami share ini. Nah, kemudian kita peroleh ini. Nah, kita bisa lihat berapa nilai DIC-nya untuk membandingkan model itu. Nilai DIC-nya adalah 168,9. Nah, ternyata kalau kita bandingkan metode BIOM dengan metode Leroux ini, kita bisa lihat bahwa nilai DIC-nya untuk metode Leroux ini adalah lebih kecil dibandingkan dengan metode BIOM. Sehingga kalau kita mau lihat ini kita bisa memilih model Leroux ini. Ya. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu dan adik-adik sekalian. Untuk model yang lain seperti saya jelaskan, bisa tinggal menuliskan saja model localize, tapi saya tidak jelaskan di sini. Beberapa literatur bisa di share juga nanti. Everything changes.